Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna alladhina sadaqu falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yang kita hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yang kita hormati Korbit Quran, Korbit Sarana Prasarana, yang kita hormati seluruh panitia penilaian tengah semester, dan semua majelis guru yang dirahmati Allah SWT. Terusnya yang kami banggakan, Ananda semua siswa-siswi SMP Islam Terpadu Askia yang insya Allah sebentar lagi akan mengikuti ujian tengah semester tahun pelajaran 2021-2022. Terkait dengan ujian, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah An-Kabut ayat 2 dan ayat 3 yang saya bacakan di awal tadi, sebenarnya ujian itu sudah ada sejak dulunya. Maka Allah katakan, ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna. Apakah manusia itu mengira, dia mengaku berkata beriman kepada Allah, wahum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji. Jadi Allah menguji manusia agar manusia tidak hanya ngaku-ngaku menjadi orang beriman. Ayat yang ketiga Allah katakan, walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamannallahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelumnya, maka Allah akan mengetahui siapa di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan siapa di antara mereka yang berdusta. Lalu apa kaitannya dengan penilaian tengah semester yang insya Allah akan antum hadapi? Antum akan diuji oleh Allah, tidak hanya menguji kognitif pengetahuan yang akan antum isi nanti di jawaban ABCD, tapi sebenarnya Allah sedang menguji antum, apakah antum benar imannya kepada Allah. Kadangkala manusia ketika diuji dengan urusan dunia, dia berlaku curang, tidak jujur. Dia tidak yakin bahwasanya Allah sedang mengawasinya. Dia tidak yakin bahwasanya ada malaikat yang sedang menyaksikannya. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid yang senantiasa siap untuk mencatat apa yang dilakukannya. Maka himbauan dari Ustaz, mari kita ikuti ujian ini dengan penuh semangat dan merasakan kehadiran Allah dan malaikat yang ikut juga menyaksikan apa yang kita lakukan. Maka jujur itu penting. Prestasi harus kita raih, tapi jujur harus lebih utama. Karena karakter kita baik terhadap manusia, apalagi terhadap Allah, tentu harus kita utamakan dalam mengikuti ujian ini. Maka oleh sebab itu, supaya ujiannya baik, belajar sungguh-sungguh. Man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Akhirnya, Ustaz ucapkan selamat mengikuti PTS semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Semoga antum sukses luar biasa. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya Nana Ustazah, kita kembali bersyukur hingga detik ini Allah masih memberikan rahmat kesempatannya, rahmat kesehatannya untuk kita semua. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhirat kelak kita sama-sama mendapatkan syafaatnya.
Baik, yang terhormat Kepala Sekolah Ustadz Romizon SPDI. Selanjutnya Wakil Kurikulum Ustazah Leni Afiza, Wakil Kesiswaan Ustazah Rina Korbit Sapras, Ustadz Hafizul serta Korbit Quran Ustadz Nofrizal. Selanjutnya kepada Panitia Ustadz Ustazah Panitia Ujian PTS tahun 2021-2022. Yang tercinta, nah yang terkhusus kepada anak-anak ustazah seluruh siswa SMP IT Askia dari kelas 7 hingga kelas 9. Mudah-mudahan anak ustazah ini di hari ini adalah awal untuk ujian bisa berjalan dengan lancar hingga nanti ujian selesai. Baik, anak-anak ustazah yang ustazah sayangi, kelas 7 dan kelas 9, soleh dan soleha ustazah, kita melaksanakan ujian penilaian tengah semester ganjil ataupun yang pertama kita laksanakan pada tanggal 20 hingga tanggal 27 ya, Senin sampai Jumat, setelah itu dilanjutkan ke hari Senin lagi. Jadi hari Sabtu dan hari Minggu tidak ada ujian. Nah, seperti itu. Baik, anak-anak ustazah, untuk pelaksanaan PTS 1 kita ini kita laksanakan secara online. Nah, seperti biasanya ya, kalau online berarti kita harus menyediakan HP ataupun laptop di rumah antum masing-masing. Antum ujian secara online tapi tetap diawasi oleh guru. Nah, tetap diawasi oleh pengawas dari guru kita. Oke, anak-anak ustazah, lebih dalamnya lagi ustazah akan menyampaikan tata tertib untuk antum ujian PTS 1 mulai tanggal 20 hingga 27. Nah, kalau tadi persiapannya sudah ustazah beritahu di awal bahwasanya antum harus menyiapkan laptop ataupun komputer ataupun handphone yang antum miliki ya. Selanjutnya kalau kita daring haruslah ada wifi ya, ada wifi ataupun paket data harus disiapkan mulai dari sebelum hari ujian. Nah, selanjutnya anak ustazah antum harus menyiapkan pena ataupun kertas buram ataupun pensil ya dalam pelaksanaan ujian, karena soal berupa yang tertulis di dalam HP ataupun komputer antum, apabila nanti ada soal yang perlu antum catat ataupun poin-poinnya, silakan antum kerjakan ataupun catat di kertas buram yang sudah antum sediakan. Nah, kita masuk kepada pelaksanaannya seperti apa ya. Yang pertama anak ustazah, antum masuk Zoom sama seperti pembelajaran biasa apabila PJJ. Antum masuk Zoom pada link yang sudah di-share oleh Walas di grupnya masing-masing. Link akan dikirim pada malam hari, misalnya besok antum ujian. Nah, malamnya dikirim oleh Walasnya di grup. Nah, silakan antum masuk kepada di Zoom yang sudah dikirim. Setelah itu, setelah masuk Zoom, antum akan mengikuti pembiasaan pagi terlebih dahulu. Jadi sama seperti biasanya kita ada juga pembiasaan pagi. Nah, pembiasaan pagi ini diawasi oleh panitia ujian yang bertugas di masing-masing kelas ya. Nah, selanjutnya setelah antum masuk ke dalam roomnya masing-masing tepat pukul 8.30 ya anak ustazah, antum sudah berada bersama pengawas. Nah, pengawas dari guru-guru kita. Di sana pada roomnya antum akan menerima link ujian. Jadi link ujian tidak dikirim oleh wali kelas, tapi link ujian akan antum terima pada chat Zoom yang akan dikirimkan oleh pengawas. Ingat ya, link Zoom tidak dikirimkan oleh Walas. Jadi apabila antum tidak masuk Zoom, nah itu nanti lagi ya. Silakan lapor kepada Walas kenapa tidak masuk Zoom dan kenapa tidak bisa ujian di waktu yang sudah ditetapkan. Kemudian jika link sudah terbuka, antum silakan ketik nama ya, pilih kelasnya, lalu ada ketik token. Nah, token ini adalah sama dengan password ya Nana Ustazah. Token ini akan dikirimkan seiring dengan link yang dikirimkan oleh pengawas di chat Zoom seperti itu. Nah, lalu klik next ataupun lanjut. Setelah itu antum menjawab soal-soal sebanyak 30 soal di setiap mapel ya nak.
Dari hari Senin sampai ke Seninnya lagi, apapun mapelnya, soal kita cuman hanya berjumlah 30 butir soal. Jumlah yang sedikit kan? Daripada biasanya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Pastikan ya nak, ketika antum menjawab soal itu benar-benar sudah terklik jawabannya gitu. Kadang nanti ada masalah jaringan ataupun masalah salah pencet ini ya, salah pencet antum akan rugi sendiri. Nah, jadi memang dipastikan sekali antum sudah memencet jawaban yang betul. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut peraturan selanjutnya. Setelah antum menjawab soal, ya silakan diperiksa kembali. Karena sebelum antum nanti mengklik submit, jawaban yang sudah antum kirim tidak bisa dirubah lagi ya. Jadi sebelum antum submit ya, silakan periksa lagi dari yang nomor 1 sampai nomor 30. Kalau sudah pas rasanya, silahkan klik submit. Nah, otomatis jawaban antum itu sudah terkirim ke sistem SMP ITS Kia. Setelah disubmit anak-anak ustazah ya, muncul view score ataupun lihat skor. Setelah diklik maka akan muncul jumlah jawaban yang benar. Ingat, skor yang tertera itu bukan nilai antum ya. Skor yang tertera itu bukan nilai asli antum. Jadi nilai nanti akan ada kalkulasinya oleh mapel tersendiri ya. Selanjutnya, soal yang sudah antum kerjakan hanya bisa dikerjakan 1 kali saja ya. Apabila kedapatan antum mengerjakan 2 kali, maka dia tidak akan bisa. Ingat ya nak, apapun email yang akan antum cantumkan ya, misalnya sekarang antum pakai email antum, terus nanti antum pakai email ibu antum, itu tidak bisa ya. Namanya sudah sudah teratur bahwasanya nama ini mengerjakannya 1 kali aja. Oke? Nah, selanjutnya, selama ujian berlangsung, anak-anak ustazah harus menggunakan seragam sekolah. Nah, ini juga penting ini. Anak-anak ustazah selama ujian, selama Zoom, seperti pembelajaran biasa, anak-anak ustazah harus menggunakan pakaian sekolah ya. Karena kita ujian seperti ujian biasa, hanya saja kelas kita itu adalah di dalam Zoom. Nah, seperti itu. Dan satu lagi tambahan untuk anak-anak ustazah yang ikhwah. Anak-anak ustazah yang ikhwah, karena sudah kelamaan di rumah ini, antum sudah berkreativitas dengan model rambut. Nah, udah ada yang kayak opa-opaan sekarang, udah ada yang gondrong-gondrong ya. Nah, itu dia. Kemarin ustazah lihat anak ustazah sangat banyak rambutnya yang panjang. Silahkan anak ustazah, rambut harus rapi ketika mengikuti ujian. Oke? Harus rapi, kalau tidak akan diberi catatan oleh pengawas, itu akan ditindaklanjuti bersama wakasis kita. Paham ya? Selanjutnya, ujian dilaksanakan melalui aplikasi Google Form ya dan Zoom Meeting. Selama ujian berlangsung, siswa wajib menghidupkan kamera. Ingat kata-katanya wajib. Nah, kecuali ini ada kecualinya ini ya, seperti yang saya sampaikan di awal. Kecuali antum ada gangguan ataupun ada halangan, silakan hubungi pengawas. Bukan walas yang antum hubungi, tapi pengawas ya. Oke, selanjutnya nama Zoomnya sesuai dengan kelas. Misalnya nih, Ustazah kelas 7A, berarti ustazah rename nama ustazah 7A spasi Meli Septia. Nah, seperti itu. Jika ada masalah selama menjawab ujian, silakan antum hubungi panitia ujian, bisa langsung kepada Ustazah Meli ya. Apabila antum tidak ada nomor ustazah, boleh langsung antum ke walas terlebih dahulu. Boleh meminta nomor ustazah kepada walas ataupun nanti dilaporkan kepada walas ataupun kepada pengawas yang sedang mengawas. Oke, Nana ustazah? Nah, selanjutnya ini Nana ustazah, ini informasi yang penting. Nah, kadang kan ini Zah paginya nggak bisa ikut ujian karena bla 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 bla, atau Zah ini kondisinya mendesak nggak bisa ikut ujian dan Zoom. Nah, itu berarti antum makan ujian susulan. Ujian susulan diberikan kepada antum pada waktu yang ditetapkan. Kapan waktunya? Yaitu tanggal lagi pukul 16.15. Jadi habis sholat asar antum akan ujian susulan. Nah, ujian susulan ini mulai tanggal
mulai pukul 4 sore 15 sampai pukul 9 malam. Jadi itu dia ya nak, waktu untuk ujian susulan. Nah, syarat pun antum bisa ikut ujian susulan ini harus dilaporkan kepada walas terlebih dahulu. Dilaporkan alasan dan alasan kenapa antum mengikuti ujian susulan, seperti itu. Ada yang masih kurang paham apapun itu tentang kegiatan pelaksanaan ujian kita, silakan antum hubungi panitia, boleh langsung kepada Ustazah Meli. Ya nak, satu lagi pesan Ustazah ya, prestasi itu memang penting, tapi kejujuran itu yang lebih utama. Meskipun antum ujiannya online ya, kesempatan antum untuk berbuat curang itu sangat banyak. Saya akui itu. Ya, sangat banyak kesempatan antum untuk berbuat curang, tapi nah di sini di mana letak tanggung jawab dan di mana pertanggungjawaban antum sebagai siswa sekolah Islam terpadu, apalagi SMP IT Askia, seperti itu. Ya. Prestasi itu penting, tapi kejujuran lebih utama. Silakan antum kerjakan ujian dengan semangat mungkin, dengan sebaik mungkin, dan tanpa adanya kekesalan. Aduh, online lagi, aduh kayak gini. Jangan ya, karena ketika kita sudah membuat pikiran kita ini menjadi negatif, sudah menganggap sesuatu itu negatif, maka hal apapun yang akan kita laksanakan itu tidak berjalan dengan baik. Nah, makanya dari sekarang Ustazah dirubah vibes-nya, harus lebih positif lagi. Mandi pagi itu lebih segar ya. Kadang ada ini ya Ustazah, mentang-mentang ujiannya online, mentang-mentang belajarnya online, antum tidak mandi. Nah, itu sangat salah besar itu ya. Di-freshkan badannya dulu, baru pikirannya bisa fresh. Oke? Selamat ujian Ustazah. Ingat, PTS 1 nantinya penerimaan rapor antum, nilai yang keluar itu adalah nilai asli. Jadi apabila antum tidak ingin nilai aslinya ataupun nilai yang tertera itu jelek ataupun di bawah KKM, jadi antum harus berusaha lebih baik lagi. Oke, dan Ustazah, sekian dari Ustazah Meli. Bulan September katanya bulan penghujan. Tiba waktunya kita ujian. Oke, dan Ustazah, banyak maaf dari Zameli. Selamat ujian, dan ingat, prestasi itu penting, tapi kejujuran yang lebih utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.